Shalom Shalom Kulers. Kulers. Shalom. Shalom. Nah, gimana nih kabarnya kali ini? Hari ini gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Nah, aku pengen tahu dong, pengen nanya satu orang boleh nggak sih? Nanti aku sama Gigit pengen nanya satu orang dari kalian. Nah, aku pengen pilih nih. Siapa sih yang mukanya cerah? Ih, sumpah ada yang cantik banget nih kali ini. Angie Hutapea. Halo Kak Angie. Halo. Kak Angie gimana kabarnya hari ini? Baik Kak Jerry, luar biasa. Tadi habis ngapain nih sebelum masuk ke Pfizer? Habis kelas kah? Atau habis bangun tidur kah? Habis bangun tidur, habis itu mandi, langsung join Pfizer deh. Wow, gimana? Semangat nggak kali ini untuk ikutin Pfizer? Semangat dong. Masa iya nggak semangat buat makan? Wow, Asik, antusias Kak banget, Angie. asik banget. Thank you Kak Angie. Terima kasih. Gary, Gigit mau pilih satu orang dong yang kayaknya namanya unik banget nih. Nah, boleh Git, siapa tuh? Namanya Kawanda Talanggoe. Halo Kawanda, gimana kabarnya? Hai. Halo. Gimana kabarnya minggu ini, Kak? Baik-baik aja Luar kah? biasa. Baik-baik aja, puji Tuhan. Wah, Kawanda. Halo? Oh, iya. Baguslah Kawanda kalau kakak kabarnya baik-baik aja, sehat selalu, keluarga di rumah? Aman-aman semua, Kak. Oke. Nah, Ger, Pfizer kali ini ada apa sih? Nah, Pfizer kali ini kita bakal ada hal-hal yang seru banget loh, karena kita nggak cuman untuk ibadah Pfizer kayak seperti biasa, tapi kali ini ada talk show loh, Gigit. Gimana? Sebelumnya, Antusias banget nggak sih? yang antusias boleh tepuk tangan, guys. Tepuk tangan di kamera tangan. aja. Oh ya, Gary, sebelumnya kita lupa nih perkenalin diri. Oh iya, bener banget. Nah, perkenalin semuanya. Nama aku Gary Davin dari Major IR Batch 2020 dan partner aku Nama aku Brigita, biasa dipanggil Gigit. Aku juga Major IR Batch 2020. Salam kenal semuanya. salam kenal Dan semuanya. kali ini kami akan menjadi apa ya? Master Ceremony untuk Pfizer kali ini. Yeay. Yeay. Oke. Nextnya, sebelum kita memulai beribadah, kita akan membacakan beberapa rules dan regulation dalam Pfizer kali ini. Shalom, Pastor L. Shalom, Pastor L. Nah, yang pertama itu wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua, wajib open kamera kecuali bagi yang berkendala. Dan yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Aku udah melihat dari sini sih, semuanya udah pakai baju berkerah ya. Puji Tuhan banget, Bener keren banget, banget. puji Tuhan. Nah, dan yang keempat, dalam sepanjangnya jalannya ibadah, diharapkan mic untuk tetap di-mute dan dapat di-unmute di saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh MC nanti. Oke. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting, karena ada keperluan mendesak atau mendadak, bisa meminta izin terlebih dahulu di room chat yang ada. Dan yang terakhir tentunya harus tetap antusias. Sampai akhir loh guys, harus tetap antusias. Oke, selanjutnya saya akan bawa Pfizer kita kali ini dalam doa. Untuk semuanya mari kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena boleh kami dapat berkumpul, bersehati, dan bersekutu dalam ibadah Pfizer kali ini ya Bapa. Bapa, boleh kami ingin mendoakan Pfizer kami supaya dari awal, pertengahan hingga akhir Pfizer ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati setiap
orang yang mendengar, orang yang mengikuti ibadah ini Engkau berkati. Begitu juga Tuhan berkati Pastor L yang membawa firman-Mu, Tuhan berkati. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya Tuhan yang berbicara lewat dia ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, berfirmanlah dan hadirlah dalam ibadah kami kali ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat beribadah Kulers. Sampai ku berjumpa.
bersyukur Tuhan buat setiap kasih karunia-Mu Tuhan, buat berkat-Mu Tuhan yang masih bisa kami rasakan Tuhan hingga pada hari ini Tuhan. Bapak, meskipun situasi ini sulit bagi kami Tuhan, walaupun situasi ini memberatkan kami Bapak, tapi kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, naungan-Mu Tuhan, bahkan perlindungan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bapak. Karena itu Tuhan, kami mau angkat pujian ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Bapak, kami menyatakan bahwa Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah Tuhan. Bila teman-teman yang terkasih, sama-sama kita pun lagu pujian kita. Alam semesta melukiskan
kepada Pastor Aldi, persilahkan. Oke, yuk teman-teman, saya ajak kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih kau Tuhan yang baik, dan kau gak pernah menyerah sama kami. Thank you for always in control in our life. Thank you for always being there for us. Terima kasih Bapak, sekarang kami ingin dengar pesan-Mu. Biar pesan ini menginspirasi dan bukan cuma menginspirasi, tapi juga mentransformasi cara berpikir kami. Thank you Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Shalom teman-teman dari Cool Presiden University. Wow, udah lama sekali saya nggak kesini. Saya nggak tahu teman-teman ngenalin muka saya apa enggak, tapi sebenarnya dua tahun lalu saya pernah beberapa kali bicara di Cool kalian. Cuma mungkin beberapa dari teman-teman belum masuk kampus ini, jadinya mungkin yang tahu saya itu kakak-kakak senior kalian. So I'm so glad to be here again setelah setahun 2 tahun. Tapi karena saya tahu nih rata-rata angkatan baru ya, saya lihat tadi beberapa orang baru angkatan 2020, jadi angkatan kolonial ya sebenarnya ya. Baru masuk ya angkatan kolonial, dari awal sudah langsung masuk kuliah online, sedih amat ya. Tak kenal maka tak sayang, karena saya haus kasih sayang, seperti beberapa di antara teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raguel Lewi. Beberapa teman-teman mungkin udah tahu saya, tapi kalau nggak tahu, it's okay, nggak masuk neraka juga. Yang penting kamu tahu siapa Tuhanmu. So, saya pengajar firman Tuhan, saya juga penulis. Kalau teman-teman tahu, saya di Instagram ada hashtag ngegas tapi sayang, itu kerjaan saya, kalau teman-teman tahu. Terus saya juga kebetulan bisa nulis lagu dikit-dikit, baik yang rohani maupun rohana. Saya nulis lagu, satu judul Sungguh Indah, kalau teman-teman tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu juga nggak apa-apa. Terus saya juga nulis lagu yang agak-agak semi-duniawi dikit. Kenapa? Tapi that's alright. Mau rohani maupun duniawi, sebenarnya bukan soal kerjain di mana, tapi untuk siapa. Kamu bisa di sekuler, kamu bisa di tempat-tempat yang mungkin bukan gereja, tapi kamu bisa tetap memberikan ibadah untuk Tuhan. So, hari ini apa yang akan saya bagikan ini sebenarnya simple, teman-teman. Saya bergumul tadi, apakah saya harus pakai PowerPoint apa enggak? Tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya nggak bakal pakai PowerPoint. Kenapa? Karena apa yang saya sampaikan sebenarnya cukup simple. Dan tidak akan menghabiskan waktu terlalu banyak sama teman-teman, tapi saya harap apa yang saya bagikan bisa membuat teman-teman berpikir ulang atau diingatkan kembali atas apa yang Tuhan sudah buat di hidup teman-teman. Oke, semua siap? Let's go ya. Mari. Saya mau bicara tentang siapa kita di dalam Kristus. Saya mau bicara tentang identitas kita. Identitas adalah sesuatu yang sangat penting. 2 pertanyaan manusia sepanjang zaman adalah, who am I and why am I here? Of course, this is not an easy answer. Pada waktu saya kecil, dan pada waktu teman-teman masih, kalau saya kecil, berarti teman-teman masih jadi kepompong kemungkinan besar. Teman-teman pernah ngerasa nggak bahwa di WhatsApp grup kalian, tiba-tiba mungkin teman-teman semua pernah punya WhatsApp grup keluarga? Rata-rata punya ya? Dan kita tahu bahwa the biggest hoax lahir dari WhatsApp grup keluarga ya. Dari broadcast-broadcast yang mungkin orang tuamu dan tantemu itu broadcast tanpa pernah diklarifikasi. Ini dari mana broadcastnya? Saya berpikir, kenapa sih orang-orang generasi sebelumnya itu kalau nge-broadcast itu kayak suka-suka, sementara kita kan harus hati-hati ya nge-broadcast, karena nggak semua itu benar. Tapi saya belajar bahwa pada waktu saya nanya, karena zaman dulu sebelum ada smartphone, dulu itu masalahnya adalah lack of information. Kurang informasi. Jadi begitu ada informasi, orang zaman dulu akan dengan serta-merta mencoba menyebarkannya dengan harapan untuk membantu orang. Tentu itu keadaan yang baik pada zaman dulu. Itu baik di masa lalu. Tapi sekarang generasi kita masalahnya bukan lack of information atau kurang informasi. Tapi generasi kita masalahnya adalah too much information. Pernah nggak di antara teman-teman ngelihat Instagram atau TikTok tiba-tiba malas dan nggak pengen lihat? Pernah? Kayak tiba-tiba malas, gue pengen kabur dari Instagram, pengen deactivate Instagram gue. Atau mungkin pernah nggak teman-teman pengen nge-post foto Instagram, udah mau di-post atau bahkan udah di-post terus tiba-tiba dihapus.
Atau mungkin beberapa udah iya gini. Terus beberapa mungkin ada di antara teman-teman juga yang mungkin foto Instagramnya sudah cukup banyak, tapi tiba-tiba, especially perempuan, tiba-tiba somehow ada satu dan lain hal, tiba-tiba dihapus semua. Dengan alasan kayak pengen yang bersih aja gitu Instagramnya. Do you know why? Tentu banyak faktor. Tapi saya percaya bahwa salah satu faktor adalah kita merasa kurang dengan foto yang kita post. Kenapa kita merasa kurang? Karena we have too much information. Banyak yang lebih cakep, banyak foto yang lebih bagus dibanding kita. Tanpa orang mengerti bahwa orang cakep pun bisa minder. Kita mungkin pernah melihat begitu banyak orang yang di Instagram, kok dia cakep banget ya, dan mungkin kita ngerasa kita nggak seganteng atau cakep dia. Tanpa kita mengerti bahwa orang yang good looking pun bisa minder, teman-teman. Gini, some people put their identity on their jobs. Beberapa orang menaruh identitas mereka di pekerjaan mereka, di passion mereka, di potensi mereka, di pengetahuan mereka. Dan mereka merasa bangga dengan semua mereka kerjakan. Tetapi begitu itu barang diambil dari mereka, identitas mereka berantakan. Mungkin ada di antara teman-teman pernah ngalamin. Kamu juara satu terus, atau mungkin kamu termasuk yang pinter di dalam keluarga, tapi begitu nilai kamu jelek, kamu langsung down sama sekali. Saat kamu down sama sekali, itu membuktikan bahwa tampaknya kamu menaruh identitasmu di dalam pencapaianmu. Dan kalau pencapaianmu itu diambil, maka akan sesuatu mengguncang identitasmu. Makanya ada orang, nilai jelek sekali aja bisa bunuh diri. Beberapa di antara kalian ngerasa, kok gila banget ya? No. Kalau kamu mengerti cara berpikir itu masuk akal. Kenapa? Karena mereka menaruh identitas mereka di dalam pencapaian mereka. Makanya, ini yang saya percaya. Kalau teman-teman mau catat boleh. Crisis starts when you don't know who to listen and who to trust. Crisis starts when you don't know who to listen and who to trust. Krisis hidupmu dimulai saat kamu nggak tahu siapa yang harus kamu dengar. Dan kamu nggak tahu siapa yang harus kamu percaya. Makanya saya mau kasih tahu teman-teman, the struggle ini bukan soal apa kamu tahu siapa kamu dalam Kristus. Tapi struggle-nya adalah, kalau kamu tahu siapa kamu dalam Kristus, kamu percaya nggak? Jadi masalahnya bukan apa kamu tahu siapa kamu, tapi kalau kamu tahu, kamu percaya nggak? Makanya ini ajakan saya adalah, jangan cuma dasarkan identitas kamu atau sesuatu yang kamu bisa lakukan. Kenapa? Karena kita membutuhkan sebuah fondasi identitas yang lebih kuat, yang lebih besar, dan lebih punya pengaruh, dan lebih bisa bertahan lama. Fondasi itu penting. Nah makanya, untuk cuplikan khotbah saya hari ini, saya cuma mau kasih tahu. Yang paling tahu suatu produk, bukan yang punya, tapi yang bikin. Dicerna itu dulu, nanti teman-teman pada waktu saya ngomong, teman-teman akan makin nangkep. Oke, apakah itu gambar diri? Gambar diri adalah cara memandang diri sendiri. Apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Tentang bagaimana orang memandang kita. Gambar diri adalah sesuatu yang penting. Kenapa? Karena gambar diri menentukan harga dirimu. Harga diri apa sih? Harga diri adalah caramu melihat dirimu sendiri. Kalau gambar dirimu itu rusak, maka kamu akan menghargai dirimu itu rendah. Kalau gambar dirimu itu sehat dan baik, maka kamu akan menaruh nilai di dirimu di posisi yang lebih proper. Banyak orang kehilangan jati diri mereka, sebenarnya mereka nggak jelek. Tapi pas ketemu, ketika ngomong, entah kenapa ada self-confidence yang kurang. Ada self-confidence yang kurang dan membuat mereka merasa mereka bukan siapa-siapa. Padahal sebenarnya nggak jelek, cukup pintar mungkin. Tentu makanya kita jangan terlalu tinggi, jangan terlalu menaruh posisi kita terlalu tinggi, tapi jangan juga menaruh posisi kita terlalu rendah. Karena yang paling penting adalah apa kata Tuhan tentang kita. Teman-teman gini, Kejadian bilang bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya saya mau kasih tahu apa? Nggak diapa-apain, udah begitu. Nggak diapa-apain, kamu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Makanya kalau teman-teman mau cek di kitab Kejadian 3, yang diserang itu gambar dirinya.
Teman-teman cek. Yang diserang gambar dirinya. Yang diserang self-confidence-nya. Iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal di Kejadian 1 ayat 26, udah dikasih tahu, enggak makan buah itu pun, kamu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Coba dicerna dulu. Itulah iblis. Dia akan berusaha memutarbalikan fakta. Seakan-akan kalau misalnya si Adam dan Hawa makan buah itu, mereka akan jadi mirip Tuhan. Padahal tanpa makan buah itu, mereka sudah mirip Tuhan. Dan ini jebakan di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita mau jadi seperti Kristus, kita harus seperti Tuhan. Kita harus berusaha ini itu. Tapi sebenarnya ini jebakan yang sama, teman-teman. Self-confidence kita diserang. Firman Tuhan bilang, kamu nggak ngapa-ngapain, kamu sudah berharga. Makanya iblis suka merusak gambar diri identitas. Nah, yang teman-teman suka lupa, yang kita suka lupa. Teman-teman, sejauh ini saya mudah dicerna? Saya mudah dicernakan? Yang kita suka lupa adalah, sama kayak kesehatan, gambar diri itu harus di-maintain. Nggak di-maintain, kalau kita nggak maintain kesehatan kita nggak minum vitamin, kita nggak makan yang sehat, kesehatan kita bisa drop. Sama kayak gambar diri. Kalau gambar diri nggak di-maintain, ya bisa ngaco lagi. Satu kejadian bisa bikin kita hilang perspektif yang benar. Orang tadi pede luar biasa, tapi pada waktu dia mungkin nggak diterima masuk ke perusahaan dia selalu inginkan, gambar diri bisa terganggu. Mungkin tadi gambar diri kamu sehat, tapi karena satu kejadian, satu makian, atau kamu ditinggal pas lagi sangat sayang, itu bisa mengganggu gambar diri kamu. Beberapa perempuan, beberapa laki-laki cukup pede dan confident sama dirinya, tapi pada waktu ditolak sama orang yang dia suka, gambar diri dia turun. Saya jelek nggak ya? Saya kurang di mana ya? Kok dia nggak suka sama saya? That's why we struggle about this. Memang harus di-maintain. Karena penolakan bisa bikin kita bingung. Padahal sebenarnya mungkin kamu jago, kamu pintar. All of you speak very good English. Correct me if I'm wrong. Tapi di Presiden University, kalian dituntut to speak English kan? Ya kan? All of you are entitled to speak English in your university, in your college life. Tapi even though you guys are smart, you guys speak English very good, but one rejection can make your self-identity broken. Makanya struggle di sini. Dan iblis suka rusak self-identity seseorang. Kenapa? Karena kalau gambar dirinya sehat, saya mau kasih tahu, seseorang bisa sampai ke level yang lebih tinggi. Karena banyak anak Tuhan kurang sukses bukan karena kurang ini dan itu. Tapi simply, they cannot see themselves as how they should do. How they should see. Mereka tidak bisa lihat diri mereka seperti mereka harus lihat diri mereka. Nah, tapi masalah, this is the reality of life. Are you guys ready? Let's go. Mau kamu gambar diri bagus, mau kamu gambar diri jelek, hidupmu akan sama-sama ada tantangan. Tantangan akan menyerang semua orang punya gambar diri bagus dan gambar diri jelek. Kan bayangin ya, kalau kamu gambar dirimu jelek, terus kamu ketemu tantangan. Those challenge will destroy you. Tapi kalau gambar dirimu bagus, kamu ketemu tantangan. Minimal kamu akan tetap bertahan. Manusia diciptakan sebagai gambar Tuhan, artinya apa? Supaya setiap lihat kamu, teman kamu. Supaya setiap lihat cermin, kamu bisa ingat Tuhan. Pertanyaannya, setiap lihat teman kamu, setiap lihat cermin, kamu ingat Tuhan. Apa ingat hantu? Can you see God when you look at your mirror? Can you see God when you look at your friend? Tapi karena dosa, kita ingatnya jadi jelek terus tentang diri kita sendiri. Coba tulis di kertas. Begitu banyak orang sangat pintar menulis keburukannya. Kok nulis keburukan tuh banyak banget. Tapi begitu nulis kebaikan, bingung semua. Pas tulis kebaikan, saya bisa ini, bisa gitu. Bingung semua. Dan beberapa awkward nulisnya. Gue kepedean gak ya? Makanya image is everything. Banyak perusahaan keluarin uang banyak untuk bisa
membangun perusahaan dengan brand image yang bagus. Nah, yang saya mau kasih tahu juga gini, faktanya semua orang punya pendapat atas diri kita. Semua orang bisa berpendapat apapun, tapi masalah yang jadi masalah adalah jika pendapat yang merugikan atau melemahkan kita. Teman-teman tahu nggak? Semua orang bisa berpendapat, tapi yang jadi masalah seringkali pendapat itu juga nyakitin. Kalau teman-teman cek di kitab Ayub, Ayub punya teman. Pada waktu dia lagi jatuh, ada teman-temannya datang. Alkitab jelas bilang bahwa Ayub tidak berdosa. Tapi teman-teman yang pas datang, ngalamin kesusahan, mereka pertama ikutan sedih sama Ayub. Tapi di hari ke-7 dan di hari ke-8, teman-teman yang ngomong sama Ayub, lu habis dosa apa? Kan emosi ya? Pernah nggak ada orang kayak gitu, teman-teman? Pernah dengar orang kayak gitu? Kamu gak kena masalah, bukannya berempati, diem loh kamu, malah nanya, kamu ada dosa apa emang? Sampai Tuhan izinkan terjadi di hidupmu. Mengapa kita terpengaruh pendapat orang? Karena kita dengar itu setiap hari. Teman-teman tahu nggak yang hancur karena bullying dan pergaulan salah itu banyak banget. Jadi telinga kita itu penting. Nah, tapi masalahnya kalau teman-teman cek di Matius 11 ayat 15, firman Tuhan bilang, siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengar. Artinya apa? Kita bisa memilih siapa dan apa yang kita mau dengar. Kita bisa milih mana yang kita mau percaya. Teman-teman percaya bahwa you have an ability to choose apa yang mau masuk di telingamu. Karena kita perlu ngerti gini, oke? Siap? Just because it is loud doesn't mean it is right. Saya ulang sekali. Just because it is loud doesn't mean it is right. Hanya karena dia ngomong kenceng, nggak berarti dia benar. Karena kamu pasti sering ketemu orang ngomong kenceng, udah kenceng, goblok, salah lagi ngomongnya, hidup lagi. Kan sering tuh ketemu tuh orang-orang kayak gitu, ngomongnya kenceng, salah lagi. Makanya saya mau ngomong, just because majority believe it, hanya karena mayoritas percaya itu, enggak berarti itu benar. Kalau teman-teman cek, semua rata-rata lulus SMP SMU kan ya? Semua lulus SMP SMU, saya mau kasih tahu. Dulu kalau teman-teman ingat sejarah, pernah ada namanya seorang ilmuwan namanya Copernicus. Copernicus itu percaya bahwa bumi mengelilingi matahari. Tapi zaman dulu seluruh gereja percaya bahwa matahari mengelilingi bumi. Tapi akhirnya Copernicus cuma satu orang. Gereja Katolik banyak banget. Tapi yang terjadi adalah Copernicus yang benar. Arti apa? Mayoritas nggak berarti benar. Saya mau kasih tahu, hanya karena mayoritas bilang kamu jelek, nggak berarti itu benar. Belum tentu. Nah, masalahnya saya mau kasih tahu, ada pendapat lain, yaitu pendapatnya Tuhan. Di kitab Mazmur dikatakan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan ke lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Saya mau kasih tahu firman Tuhan bilang, dari mulut bayi dan anak-anak menyusu, ada dasar kekuatan ke lawanmu. Artinya, perkataan seorang bayi pun bisa powerful. Bayi nangis, orang tuanya bisa langsung, kenapa dek? Dan Mazmur 8, ayat 4 sampai 6 sampai 7 bilang, kalau teman-teman cek, mau dicek Mazmur, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang kau tempatkan. Ayat 5 bilang gini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Mengindahkannya artinya gini, seakan-akan bahasa Inggrisnya gini, who is the son of man? Sampai you put such a high value in us. Makanya ada satu lagu yang bilang, who am I that you are mindful of me? That you give me where I go. Siapa aku? Sampai kau sebegitu menaruh nilai di atas hidupku. Nah, kita bilang, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-segalanya telah kau letakkan di bawah kakinya.
Isn't this powerful? Dan maka di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Karena begitu besar kasihnya. Saya mau kasih tahu firman Tuhan bilang, Tuhan gak sekedar mengasihimu. Tuhan gak sekedar ngomong doang. Karena orang ngomong, kalau ngomong sayang, ngomong babe, tukang salon juga bisa. Kalau teman-teman pergi ke tukang salon, babe mau dipotong model apa, babe? Teman-temanmu juga bisa ngomong babe, tapi akhirnya ngomongin kamu di belakang. Tapi dia nggak cuma sekedar bicara, dia bertindak. Dan di sini dia turunin anak yang tunggal. Dan di sini kita mengerti bahwa kasih itu bukan cuma perasaan sayang, tapi adalah tindakan yang lahir dari perasaan sayang. Kasih adalah tindakan sayang, perasaan sayang yang ditindaklanjuti. Di 1 Petrus 2 ayat 9-10 dikatakan, tetapi kamulah, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kamu bukan cuma sekedar imamat yang rajani, supaya kamu memberitakan perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Firman Tuhan bilang kita imamat yang rajani. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, a kingly priest. Artinya, teman-teman, di kitab Perjanjian Lama kita mengenal ada nama raja. Di kitab Perjanjian Lama kita mengenal ada nama imam. Tapi firman Tuhan bilang, kita imamat yang rajani. Artinya, saya mau kasih tahu, pengurapanmu 2 kali lipat. Apa yang Tuhan percayakan sama kamu 2 kali lipat. Kalau di Alkitab bilang sebelum raja itu sebelum raja itu ditabiskan, dia diurapi dulu. Begitupun imam. Tapi ini imamat yang raja nih, artinya kau punya kuasa 2 kali lipat. Perkataanmu itu sesuatu yang sangat penting. Identitasmu itu sesuatu yang sangat penting. Di sini kita bisa lihat betapa berharga nilai kita. Betapa Tuhan naruh nilai tinggi di hidupmu. Dan hanya karena perasaanmu nggak percaya, tidak mengubah kenyataan itu. Nah, beda banget. Terus kita mau dengar yang mana? Gimana mungkin teman-teman kita mungkin ngomong yang berbeda sekali dari suara Tuhan? Kenapa kita harus dengar sementara kita jarang dengar dari Dia? Kenapa suara teman-teman kita jauh lebih real dibanding suara Tuhan? Beda banget lagi. Harusnya kita curiga. Kalau dari kecil, misalnya dibilang jelek, pas gede dia main cakep, kan harusnya kita curiga. Maksud ini orang maunya apa? Entah dia buta, orang ngaco, orang halu. Tapi masalahnya, saya menemukan ada 3 hal. Kenapa tentang pendapat Tuhan itu lebih powerful. Dan saya rasa ini akan sangat menarik. Mengapa pendapat Tuhan itu penting? Kalau kita sering dengar pendapat orang. Why God's opinion matters when all you hear is people's opinions? Why should I listen to God? Saya mau ngomong ada 3 F yang saya mau share ke teman-teman. Dan saya harap teman-teman taruh di hatimu. Nomor 1, karena pendapat Tuhan itu facts, fakta. Itulah kamu. Siapa dirimu? Orang bisa bilang apa aja, tetapi Tuhan lebih tahu kamu. Yang paling tahu satu produk, bukan yang punya, tapi yang bikin. Sekarang saya mau nanya, saya mau kasih contoh untuk membantu teman-teman. Pernah nggak teman-teman di rumah, orang tuamu tiba-tiba tanya ke kamu, tiba-tiba, Kak, Dek, ajarin mama dong, mama nggak ngerti nih handphone. Kasih tahu dong mama dong, bisa jelasin nggak? Pernah ada yang kayak gitu? Atau papa kamu kayak gitu? Pernah siapa yang di rumah jadi ahli IT orang tuanya? Tiba-tiba kamu panjat, padahal handphonenya mahal mungkin. Padahal handphonenya mungkin lebih mahal dari handphone kamu, tapi somehow mereka nggak bisa pakai. Dan ini yang teman-teman perlu mengerti bahwa hanya karena kamu punya satu handphone, nggak berarti kamu paling ngerti. Hanya karena kamu punya satu barang, hanya karena kamu bisa afford satu barang, nggak berarti kamu yang paling ngerti barang itu. Nggak usah jauh-jauh, hidupmu aja kamu nggak ngerti. Hidupmu ini mungkin milikmu. Tuhan kasih ke kamu. Tapi hanya karena kamu punya hidupmu, nggak berarti kamu paling ngerti. Baik di antara kamu nggak ngerti potensimu. Baik di antara kamu, awal-awal kuliah, masih nggak ngerti kan, mau kuliah apa ya? Dan saya rasa ada beberapa di antara teman-teman yang sedang bergumul karena salah jurusan. Saya cuma ngomongin real-real aja loh.
because you own your life doesn't mean you understand it. Tapi ini yang saya tahu, begitu handphone itu rusak, kamu akan bawa ke dealer yang ada asosiasi dengan pembuat handphone itu. Mau tahu kenapa? Karena si dealer itu yang lebih ngerti. Dealer itu dapat mandat. Dealer itu mengerti. Karena dealer itu dapat pelajaran dari yang bikin handphone itu. Saya mau kasih tahu. Kenapa Tuhan itu penting? Kenapa pendapat Tuhan adalah sesuatu yang kamu perlu pegang baik-baik? Karena dia yang bikin. Dia yang paling tahu. Pas kamu rusak, justru kamu datang sama dia. Makanya teman-teman saya mau kasih tahu, kamu punya struggles di dalam kehidupan, tapi saat kamu lagi berdosa, jangan lari dari Tuhan. Justru lari kepada Tuhan. Betapa bodohnya seseorang kalau handphone rusak, malah saya nggak mau pergi ke dealer deh. Kan bego teman-teman. Justru handphone kamu bermasalah, kamu lari ke dealernya. Saat hidup bermasalah, kamu lari ke Tuhan. Ada masalah, kamu langsung cari tukang servis ya. Saya mau kasih tahu makanya gini teman-teman. Mungkin ada di antara teman-teman nggak percaya, masa sih Tuhan sebegitunya? Tapi saya mau kasih tahu, fakta nggak peduli feelingmu. Perasaan tuh mungkin nyata, tapi nggak selalu benar. Bagi saya yang nemuin begitu banyak orang yang punya hubungan beda keyakinan. Saya yakin dia suka sama saya, dia nggak yakin. Ada yang kayak gitu loh. Ada orang pede bahwa kayak ini cewek suka sama gue, padahal pas tuh cewek ditanyain, lu suka sama dia? Ih, jijik. Karena fakta kadang nggak peduli perasaan. Perasaan mungkin nyata, tapi nggak selalu benar. Your feeling is real, but it's not always reality. Perasaanmu berhak ngomong apa aja. Nih, pertanyaan saya gini, kamu bisa merasa handphonemu cuma 500.000 harganya, tapi kalau pas dicek harga 5 juta, mau gimana kamu? Kamu ngerasa handphone 500.000, tapi begitu dicek, mau dijual harganya 5 juta, lu mau ngomong apa? Makanya, jangan hidup cuma dari perasaan. Akui itu. Tapi kamu harus punya juga cara berpikir yang baru. Bahwa hidup, iman, perasaan itu penting. Tapi imanmu harus lebih besar dibanding perasaanmu. Kepercayaanmu akan fakta yang Tuhan berikan harus lebih besar dibanding perasaanmu. Coba bedain, kalau kamu percaya kamu dikasih dengan enggak. Mana yang lebih baik? Mana yang bikin kamu ngerasa lebih baik? Nomor 2, fondasi. Pendapat Tuhan bisa jadi fondasi. Kenapa harus pendapat Tuhan? Simple, karena pendapat orang bisa berubah. Dan bisa tergantung suasana hati seseorang. Dan bisa tergantung perspektif orang. Teman-teman tahu nggak? Orang bebas ngomong aja, tapi dia juga bebas berubah. Orang bisa bilang orang bisa bilang kamu gendut, tapi lama-lama kamu bisa kurus. Orang bisa bilang bahwa dulu dia malas sama kamu, tapi lama-lama jadi sayang. Kenapa? Karena pendapat orang sama kita itu mudah berubah. Orang bisa bilang awal-awal kamu ngeliat, ih kayaknya itu orang malas banget, itu orang jijik banget. Pas ngobrol, dia pendapatnya berubah. Ternyata dia baik ya. Artinya, apakah teman-teman mau menaruh pendapat orang menjadi fondasi hidupmu? Sementara fondasi hidup orang, pendapat orang, mudah sekali berubah. Masa yang berubah dan ringkih dijadikan fondasi? Fondasi itu penting. Dan karena itu dia harus lebih kokoh dari bangunannya. Karena kalau dia gampang rubuh, seluruh bangunan juga akan rubuh. Maka fondasi kamu sangat penting. Kenapa? Bagi saya fondasi itu penting. Kenapa perkataan Tuhan harus jadi fondasi? Karena perkataan Tuhan tentang kau tidak pernah berubah. Kamu mau dengar pendapat orang? Silakan. Tapi fondasinya harus pendapat Tuhan. Yang bertabrakan sama fondasinya, mungkin kamu harus buang. Saya mau share satu ayat yang bercerita tentang bagaimana Tuhan tidak menyerah sama kamu semua. Roma 11:29 katakan, sebab Allah tidak menyesali. Coba tanamkan di pikiranmu, tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11:29, coba mungkin kamu catat di hati dan pikiranmu, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tuhan nggak menyesal sama kamu. Tuhan tahu siapa dirimu.
Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu backgroundmu. Tapi Tuhan nggak menyesal memanggil kamu. Tuhan nggak menyesal dengan grace yang diberikan kepadamu. Dia nggak lihat kamu bego dan bilang, aduh ngapain gue kasih grace ke dia. Dia nggak kamu bego dan bilang, aduh gue kayak salah orang. Dia nggak ngelihat kamu screw up dan bilang, aduh gue kayak salah manggil orang. No, doesn't do that. Dia tidak menyesali. Saya mau menghibur teman-teman semua di sini. Bagi kamu lagi salah jurusan, bagi kamu lagi mixed feelings, bagi kamu lagi screw up karena pilihan-pilihan hidupmu, bagi kamu lagi digantung kayak tiang jemuran, bagi kamu yang mungkin, ya saya nggak tahu hidupmu, kebetulan, minta maaf ya, karena ini kuliah ya, kamu lagi tidur sama orang salah. Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak menyerah sama kamu. Tuhan tidak menyesali memanggil kamu. Harusnya ini cukup menghibur sih. Harusnya kalau teman-teman punya hati, teman-teman merasa dikuatkan sih. Tentu bukan berarti kita nggak perlu dengar pendapat orang. Tapi kita harus bedakan antara taking inputs and taking things personally. Taking inputs itu baik. Amin? Asal itu bikin kita jadi baik. Tapi jangan take things personally. Loh, kamu yang minta kok. Nggak semua kritikan kamu perlu masuk ke hati kamu. Nggak semua pendapat harus kamu masukin. Jangan langsung seolah-olah kamu diserang. Taking inputs is good, but don't take things personally. Yang ketiga, yang terakhir, filter. Nggak semua pendapat perlu kita dengar. Tapi pendapat Tuhan bisa kita pakai filter untuk kita menyaring. Hal memang harus kamu nggak perlu dengar. Karena saya mau kasih tahu, nggak semua kritik melemahkan. Dan enggak semua pujian membangun. Enggak semua kritik itu untuk menjatuhkan. Enggak semua pujian itu ada untuk menaikkan kamu. Jangan kamu marah dengan kalau orang mengkritik kamu, apalagi kalau dia sayang sama kamu. Tapi jangan langsung gede kepala kalau satu orang memuji kamu. Karena nyamuk pun mati karena tepuk tangan. Amin? Nyamuk mati karena tepuk tangan. Teman-teman tahu nggak bahwa kalau di rumah itu ada filter air? Filter air ada bukan supaya ngefilter air sampai nggak bisa masuk sama sekali, sampai nggak bisa kamu konsumsi sama sekali. Tapi untuk filter zat-zat yang nggak bagus. Artinya apa? Silakan terima pendapat orang selama itu sesuai dengan pendapat Tuhan atas kamu. Kamu boleh dengar pendapat orang, tapi begitu sudah bertabrakan dengan pendapat Tuhan, mungkin kamu perlu pikir ulang untuk dengar. Kamu nggak usah masukin ke hati. Saya mau kasih tahu, saya hamba Tuhan pun sampai sekarang ada orang nggak senang sama saya. Nggak ada orang yang nggak senang sama cara saya berbicara. Kenapa? Karena katanya terlalu simple, terlalu ringan, terkesan kurang rohani. Mungkin saya nggak tahu ekspektasi mereka seperti apa. Mereka nganggapnya mungkin saya mau diving sekali, dalam-dalam dan sebagainya. Mau sampai yang kayak sampai dalam banget, sampai saking dalam ya, kamu bisa diving dan kamu nggak ngerti. Oh, dalam banget. Kenapa yang diajarin? Dalam banget. Kenapa? Saya nggak ngerti, saking dalamnya. Tapi saya nggak kayak gitu. Saya tidak pernah dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan berita yang dalam. Tapi saya dipanggil untuk menyampaikan berita yang jelas. Yang teman-teman tidak second guess. Yang teman-teman at least ngerti, setuju atau enggak urusan belakangan, tapi sedangkan kamu ngerti yang saya omongin. Karena firman Tuhan bilang, yang bibit jatuh di tanah yang subur adalah orang yang mendengar dan mengerti dan melakukan. Penting bagi saya untuk teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan. Mau kata orang bilang ringan, terserah. Yang penting kamu nangkap. Dan lagi pula nggak ringan juga. Makanya kita perlu ngerti. Bedakan orang komentar soal kelakuanmu. Bedakan komentar soal karaktermu. Siapa dirimu. Ada orang yang memang komentarnya jelek. Ada orang, tapi kalau misalnya kamu merasa, ini bisa jadi lebih baik. Nggak apa-apa. Tapi, jangan sampai mengganggu fondasimu. Kalau misalnya, yang ditegur tuh kelakuanmu. Pas meeting jangan makan permen. Terima, santai aja. Ya memang baik seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang,
kira kok lu jelek sih, kelakuan lu gini. Mungkin kamu harus bangkit dan kamu harus hati-hati. Apakah betul? Saya mau tutup dengan satu ayat ini. Amsal 29 ayat 25, versi BIMK mengatakan, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Amsal 29, 25, takut akan pendapat orang mengakibatkan kesusahan. Percayalah kepada Tuhan, maka engkau akan aman. Saya nggak tahu seberapa teman-teman bisa relate dengan apa yang saya bagikan. Tapi saya harap ini sesuatu yang jelas. Dan kayaknya cukup dalam juga kok sebenarnya. Cuma banyak orang nggak bisa ngerti bahwa dalam bukan berarti tidak bisa dimengerti. Banyak orang berpikir kalau dalam itu pasti ribet. Tapi saya mengetuk pintu hati teman-teman dan pikiran teman-teman. Who you are in Christ. Kamu adalah seseorang luar biasa. Kamu dipercaya. Kamu penuh potensi. Masa depan cerah. Bangunlah hidupmu di atas fondasi itu. Setelah itu orang mau ngomong apa aja, silakan. Kamu kan orang berhak ngomong apa aja, freedom of speech. Tapi kamu juga berhak untuk memfilter. Saya tidak bisa jamin akan ada orang yang ngomong baik terus sama kamu. Beberapa kan ngomong buruk sama kamu. Tapi minimal kamu punya filter. Minimal kamu tahu faktanya, tahu fondasinya, tahu filternya. Punya. Minimal itu. Sehingga kamu kan punya kekuatan lebih untuk bisa menerima hal yang baik dan membuang hal yang buruk. Yang jadi masalah adalah kenaifan kita. Ada begitu banyak di antara kita terima semua. Karena nggak semua perlu diterima. Nggak semua hal perlu kamu cerna, nggak semua hal perlu kamu makan. Saya harus menguatkan teman-teman. Saya harap ini membangkitkan self-confidence-mu. Kamu nggak usah rendah diri. Kamu nggak usah juga terlalu percaya diri. Tapi kamu perlu tahu diri. Saya semenjak 2-3 tahun lagi, ini terserah sih, saya lagi akhirnya sudah kurang percaya sama kata-kata percaya diri. Saya lebih suka pakai kata-kata tahu diri. Kenapa? Ada alasannya juga. Percaya diri itu penting, tapi kadang kepercayaan kita seringkali dibangun atas hal-hal yang konyol, hal-hal yang nggak jelas. Tapi kalau tahu diri, menurut saya powerful. Ini menurut saya loh, ini nggak ada di kitabnya. Tahu diri itu powerful. Kenapa? Tahu diri berarti kamu tahu persis siapa dirimu. Kamu tahu kelebihanmu. Kamu tahu kekuranganmu. Kamu tahu persis cara memposisikan dirimu. Kamu tahu persis bahwa kamu bukan orang yang sempurna, tapi kamu bisa diampuni. Kamu tahu persis posisi kamu. Kamu tahu persis apa yang ada hal yang kamu perlu bangun lagi, tapi ada hal-hal yang kamu perlu terima. Saya rasa ketahuidirian adalah sebuah statement yang sangat indah, sangat powerful. Dan saat kamu tahu diri, saya mau kasih tahu, damai sejahtera bisa hadir di hidup. Karena kamu tahu persis, kamu tahu siapa dirimu, bahwa kamu indah dalam Tuhan, kamu luar biasa, bahwa ada sesuatu yang Tuhan siapkan bagimu. Saya harap ini menguatkan. Silakan Q&A. God bless you all. Wah, terima kasih Pastor Al, sangat memberkati kita. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, aku mau kasih sedikit sermon recap. Jadi teman-teman seperti yang Buya bilang, some people put their identity in their jobs, passion, potential accomplishments. Tapi begitu barang itu ambil dari mereka, mereka jadi berantakan. Karena crisis starts because we don't know who to listen to and who to trust. Jadi masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh percayakan identitas kita dalam Kristus atau masih menaruh identitas kita di dalam hal-hal yang fana. Kedua, identitas kita atau gambar diri harus di-maintain karena jika tidak, kita akan allow things untuk menghancurkan gambar diri itu, seperti rejection atau pendapat-pendapat lain yang menyakiti kita. Selanjutnya, Matius 11 ayat 15 menyatakan bahwa kita bisa memilih siapa yang kita dengarkan. Jadi kembali ke kita, apakah kita mau takut akan pendapat orang atau takut akan suara Tuhan? Lalu 1 Petrus 2 ayat 9-10 menyatakan kita adalah imamat rajani atau di bahasa Inggris royal priesthood. Artinya kita memiliki identitas yang begitu berharga yang diberikan oleh raja di atas segala raja sendiri, yaitu Yesus Kristus. Yang terakhir, kenapa pendapat Tuhan itu penting? Ini disebutkan dengan 3F. Pertama, karena semua perkataan Tuhan itu fakta.
Karena pendapat Tuhan juga adalah fondasi, di mana kasih kekalnya terhadap kita tidak dapat tergoncang atau berubah dengan perbuatan kita atau dengan situasi apapun. Seperti yang dikatakan dalam Roma 11:29. Yang ketiga adalah filter, di mana apakah kita mau choose untuk filter out pendapat-pendapat yang mungkin berpotensi menjatuhkan kita, atau kita cuman percaya pendapat yang dari Tuhan sendiri. Nah, sekian untuk semen recap. Oke, terima kasih sekali lagi Pastor L. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Thank you so much, Matt. Yeah. Such a great recap. Oke deh. Di mana Gary nih? Gary masih di sini kah? Gary, aku mau tanya kamu, boleh nggak Gary? Halo. Halo Pak Matthew. Halo. Ini aku izin untuk culik dulu ya temen MC kamu untuk nemenin aku ke sesi berikutnya, boleh nggak? Boleh banget Kak. Boleh Oke. dong. Nanti aku kembaliin deh habis sesi ini. Oke deh, shalom semua. Perkenalkan, nama aku Matthew Tarigan, bisa dipanggil Matt, jurusan Hubungan Internasional batch 2019. Jadi aku di sini sebagai moderator kalian untuk hari ini, dan tentunya aku nggak bisa sendirian nih. Jadi partner aku ada. Halo, kembali lagi sama wajah ini. Nama aku Gigit dari IR, sama kayak Kak Matthew, tapi aku adik kelasnya ini. Wow. Mantap. Wah, Gigit, gimana tadi firman yang disampaikan sama Pastor Al? Kalau aku sendiri banyak banget things that I learn ya, new lessons. Tapi Git, sepertinya aku masih kepikiran deh banyak hal. Gimana tuh? Oh, aku ngerti. Tenang Kak Matthew. Habis ini kita tuh ada sesi yang spesial banget dari freezer sebelumnya. Kak Matthew tahu nggak apa? Sesi apa ya? Teman-teman Coolers tahu nggak kita mau ngapain sekarang? Kayaknya mau makan deh ya, karena ini udah siang juga. Kayaknya udah angry dan hungry deh teman-teman ini. Kak Matt, kok pikirnya makan terus sih? Enggak dong Kak. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Oh iya benar. Nah teman-teman, di sesi Q&A atau question and answer, kami akan beri kesempatan kepada kalian semua teman-teman untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan firman dari Pastor L tadi. Teman-teman bisa langsung bertanya melalui chatbox ya. Jadi ketik-ketik baru tinggal send. Nah, selagi nunggu teman-teman ngetik pertanyaan di chatbox, kami sebagai tim moderator sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Instagram yang secara khusus ditujukan kepada Pastor L. Oke, Pastor L. Jadi, Pastor L siap untuk menjawab pertanyaan pertama? let's go. Yang pertama, apakah identitas kita sebagai anak Allah bisa hilang atau bisa identitas kita berubah? Tentunya pergaulan yang buruk merusak. Tapi di 1 Petrus bilangnya bangsa pilihan. Berarti dimanapun dan situasi apapun orang Kristen, identitasnya tidak dapat berubah. Ya, gini, status tidak akan berubah. Tapi kelakuan kita bisa aja nggak sinkron sama status kita. As simple as that. Kamu boleh anak Tuhan dan kamu percaya. Dan memang Tuhan juga tahu kamu anak Tuhan. Tapi sometimes sangat mungkin seseorang tidak bertindak seperti apa yang dia percaya. Tidak bertindak sesuai statusnya dia. Saya ingat kalau teman-teman tahu, kalau since ada beberapa di sini anak-anak international relations, teman-teman tahu bahwa ada namanya di Inggris ada namanya Prince Harry, adiknya Prince William. Saya pas kecil saya belajar bahwa dia seorang royal, tapi kadang tingkahnya nggak kayak royal, terlalu party, terlalu apa. So poin saya ada gini, royal dunia aja bisa kayak gitu, apalagi royalnya surga. It's possible. Makanya bagi saya sangat penting untuk kita berhak bergaul sama siapa aja. Tapi jangan pernah lupa pay attention to your relationships. Pay attention. Carilah hubungan-hubungan yang bisa membawamu naik.
Kalau kamu terlalu, gini teman-teman, saya tahu bahwa pergaulan yang buruk itu sometimes seru, ngajak kamu dugem ke sana kemari, tapi saya juga belajar bahwa saya harus terima kenyataan bahwa ada begitu banyak teman-teman saya yang hidupnya anjlok ke bawah, simply karena wrong relationships. Yang tadinya tuh smart banget, begitu dia ketemu wrong relationship, IP-nya tuh, GPA-nya tuh langsung turunnya tuh drastis banget. So, walaupun kamu punya banyak teman sama siapapun, saya sangat meng-encourage sebisa mungkin teman-teman dekat kamu tuh anak-anak Tuhan yang tidak punya hidden agenda sama kamu, yang tetap berusaha untuk ngomong bahwa kalau kamu salah, yang sayang sama kamu. I hope that helps. Thank you Pastor El untuk jawaban yang pertama itu udah menjawab banget. Kak Matthew mungkin pertanyaan kedua? Boleh. Oke, jadi Pastor Al, untuk pertanyaan kedua, ini dapat dari teman dari Instagram. Jadi dia bilang komunitas LGBTQ+ mengaku kalau identitas mereka memang sudah dari lahirnya. Sampai di US pun gender construct-nya bukan lagi hanya male or female. Jadi banyaklah yang baru mungkin. Jadi di mana titik temunya identitas dalam kaum LGBTQ+ ini sama identitas dalam Kristus? Oh, I love these questions. Aduh, karena akhirnya ada questions yang menantang ya. Jadi gini teman-teman, saya kalau sedang ngobrol soal LGBTQ saya agak panjang. Kenapa? Because saya punya banyak teman-teman yang orientasi seksual berbeda dari saya. Dan frankly speaking, saya sayang sama mereka. Dan yang kedua, mereka lucu loh. Mereka tuh teman-teman saya tuh yang gay, yang dia orientasi seksual berbeda sama saya. Ada mereka lah orang-orang paling lucu yang selera humor. Saya tuh ngakak sama mereka. I love them so much. Cuma memang gini, pada waktu setiap orang mempunyai struggle tersendiri, ya. Beberapa orang memang struggle di same sex relationship mereka, dan yang bikin saya broken heart adalah gini, begitu banyak gereja. Sorry, saya harus ngomong gereja, walaupun saya dari gereja sih. Too many church way to simplify these issues. Padahal saya mendengar banyak orang-orang, they say that, hey, you have no idea how much I want to be straight. Bukan satu yang ngomong loh, banyak banget yang ngomong. You have no idea how much I want to be straight. So artinya, saya cuma kasih tahu bahwa tidak semudah itu untuk kamu ngomong langsung bilang bahwa ini kalau misalnya identitas Tuhan, berarti identitasnya nggak gay, berarti nggak boleh, dan sebagainya. Saya mau kasih tahu bahwa even while you anak Tuhan sekalipun, dan kamu mengasihi Tuhan, tidak mengubah kenyataan bahwa kamu punya struggle tersendiri. Some struggles are different sex. Some struggles are same sex. Saya, kalau misalnya struggle seperti itu, apakah saya percaya bahwa itu dosa atau enggak? Ya, kalau teman-teman mau cek ayat firman Tuhan itu bisa berantem. Soalnya ada ahli Alkitab yang bilang itu enggak, ngomongin hal berbeda, ada yang bilang itu iya. Tapi saya nggak mau bahas di situ dulu. Saya cuma bahas bahwa in reality of life, bahwa hidup tidak sesimpel itu. Dan saya percaya bahwa someone can maintain their identity. Ini yang saya percaya, maintain their identity in Christ. Mengasihi Tuhan, tapi tetap bergumul sama banyak hal. So kalau ditanya, ini siapa diri mereka, ini siapa diri saya tidak akan komentar, karena mungkin mereka sudah struggle banyak hal. Mereka, they want to be kembali jadi straight, tapi nggak bisa. Kalau saya di posisi gitu, I will talk to them. Pertama, teman-teman, before kamu ngomong sama isu-isu seperti ini, ngobrol dulu. Karena saya nggak tega kadang-kadang, teman-teman. Begitu banyak teman-teman saya tuh yang sampai mental terganggu simply karena they hide their sexual orientation. Dan mereka struggle. Dan sampai detik ini, sorry, emang ada berapa sih terapi yang berhasil? Saya udah sempat ngecek loh, teman-teman. Saya ngecek, berapa sih yang berhasil terapinya? Nggak, sedikit sekali. Ada yang akhirnya menikah punya anak, iya, tapi banyak yang masih struggle. Saya diajarin sama teman saya yang gay bahwa itu tuh ada spektrum yang tersendiri. Sampai, oh gitu, saya juga baru belajar. Karena for information, saya straight. Ya, jadi saya nggak akan bisa sepenuhnya bisa relate. But I just want to say that
Nah, kuncinya gimana? Kalau jawaban simple ya, don't oversimplify the problems. Itu jawaban saya. Jangan disimplify. Jangan di binary. Karena saya percaya bahwa teman-teman pada waktu teman-teman kuliah, especially teman-teman di kuliah, di pendidikan yang baik, kalau ada satu mindset yang paling mengerikan, itu adalah it's called binary thinking. Binary thinking adalah binary yang mikir seolah-olah hidup cuma black or white. Padahal kita tahu in reality hidup nggak sesimpel itu. Hidup punya abu-abunya tersendiri. Bukannya saya nggak taat firman Tuhan pun mengatakan ada yang abu-abu. Ada. Yang black or white ada, tapi abu-abu juga ada. So, saya nggak bisa ngomong hal-hal seperti itu. So, kalau Alkitab memang, para konservatif akan bilang ini dosa. Yang nggak konservatif bakal bilang ini struggle dan nggak dosa. Tapi pertanyaan saya, mau dosa nggak dosa pun, tetap they're struggling. So, build conversation, bangun jembatan, dan saya percaya, you can be Christian, you bisa taruh identitasmu dalam Tuhan, tapi tetap kamu punya struggle di banyak hal. I hope that helps. Wah, baik, thank you Pastor Al. Selanjutnya dari Gigit ada satu lagi pertanyaan dari Instagram. Oh iya. Nih, Pastor L ada pertanyaan ketiga dari Instagram. Jadi pertanyaannya gini. Kalau seorang non-Kristen, kenapa harus percaya identitas dalam Kristus yang paling benar? Apa bedanya dengan identitas dari kepercayaan lain? Gini, pertama kita harus ngerti bahwa setiap agama itu sama secara status di dalam negara. Oke? Statusnya sama. Semua berhak untuk freedom mempraktis agama mereka. Tapi kita juga ngerti bahwa every religion is different. Oke? Semua nature beda. Jadi teman-teman, ini saya ngobrol soal agama sedikit ya. Seringkali perdebatan agama juga terjadi karena seringkali banyak orang-orang yang mindset, kita memakai mindset agama kita untuk bisa menafsir agama lain. Makanya banyak orang Muslim itu berantem sama orang Kristen, nggak selalu karena memang teksnya berantem, tapi gara-gara mereka melihat Alkitab dari sudut pandang mereka. Dan kita melihat kitab mereka dari sudut pandang kita. Makanya memang dibutuhkan sudut pandang neutral. Kita perlu melihat kitab mereka sebagaimana mereka. Dan kita juga perlu kasih tahu pada waktu mereka bisa bilang, ya kitab lu gini, tapi di kitab gue kayak gini-gini. Mereka bilang, hey, kitab lu dan kitab gue itu sudut pandang berbeda. Beda 1.300, bedanya aja 700 tahun. You cannot put the same mindset on two different kitab. Does that make sense for you? Karena caranya hidupnya beda, daerahnya berbeda sekali. Nah, kalau soal kenapa agama lain, kenapa kita harus pegang agama, maksud tentang kenapa kekristenan? Tentu ini, kalau mau diadu-adu sebenarnya, saya cuma bisa bilang gini bahwa Charles Darwin percaya bahwa manusia dari binatang yang lebih spesies lebih rendah. Ada agama lain percaya bahwa manusia itu adalah budaknya Tuhan. Setiap sudut agama mempunyai persepsi sendiri tentang manusia. Tapi saya cuma tahu satu hal. Saya cuma tahu ada satu kepercayaan yang bilang manusia diciptakan sesuai dengan segambar dan rupa Allah. Itu dalam kekristenan. Kamu percaya atau enggak? Terserah. Tetapi ini yang sangat saya percaya. Sangat indah bagi saya saat saya menyadari bahwa hidup saya itu berharga. Dan sebenarnya kamu nggak perlu jadi beragama untuk tahu bahwa hidupmu berharga kok. Makanya teman-teman percaya nggak bahwa believe it or not, di dalam dunia barat sekalipun yang dia makin sekuler, statement manusia made in image of God itu jelas lebih relatable sama banyak orang. Kenapa? Karena mereka tahu, deep inside our heart, kita punya keindahan sendiri. So, saya percaya bahwa human created in image of God itu cukup masuk akal bagi saya, dan cukup merepresentasi siapa kita sebenarnya, dan cukup merepresentasi how we function. Karena kalau kita ini,
kalau memang kita tidak seindah itu, faktanya kita sekompleks itu. Otak kita jauh lebih kompleks dibanding komputer. We are a mega computer. Kita bisa store memories. Saya tahun ini, saya umur 32. Dan saya masih ingat hal-hal yang terjadi pada waktu saya umur 3 atau 4 tahun, teman-teman. My brain can store 32 years worth of memory. Kurang gila apa itu? Itu HD segede apa itu? Can you imagine? So, kenapa saya percaya bahwa saya diciptakan sebagai gambar Allah? Karena it's beautiful. Walaupun saya tahu beautiful itu relatif, tapi it also represent my function as a human beings. Ya, saya sekompleks itu, otot saya sekompleks itu, otak saya sekompleks itu. Dan yang paling indah dari Tuhan adalah Tuhan itu pencipta, dan kita juga punya kemampuan menciptakan. God is the creator, but we are the inventor. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan tuh bisa menciptakan sesuatu dari nol, dan kita punya kemampuan menciptakan juga yang mirip sama Dia. Tapi bedanya nggak dari nol aja kebetulan. Dari apa yang sudah ada. Lift bisa dibuat karena ada besi, ada elektronik. Kenapa bisa ada elektronik? Karena dibuat dari ini, itu. Makanya saya bisa terima hal ini dengan mudah. Kenapa? Karena you have the gift of creating and inventing sama seperti Dia. So, silakan ajak teman kamu ngobrol dari sudut pandang itu. Ya udah. Wah, terima kasih Pastor Al. Oke, kalau aku perhatiin di chatbox, kayaknya dari teman-teman belum ada ya pertanyaannya. Mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaannya secara langsung, jadi langsung aja mungkin teman-teman on mic jika ada. Yuk guys, lagi pasarnya di sini karena mungkin beliau juga sibuk kan. Ya jangan malu-malu. Kamu nanya Banyak apa? Kesempatan langka, guys. Benar. Ayo guys, jangan malu-malu. Ingat apa yang Pastor El bilang, self-confidence. Ya kalau udah nggak ada nggak apa-apa juga sih. That's alright. Oke. Sepertinya itu aja. Mungkin dari Gigit ada nggak pertanyaan lagi untuk? Oh ini nih ada satu dari Tere. Oke, jadi dia bilang, Pastor aku punya teman gay dan dia Kristen. Kadang aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin untuk mereka karena aku selalu ingat kata mama, kalau tubuhmu itu bukan hanya milikmu. Jadi kayak kadang-kadang aku menilai mereka di dalam hati. Nah, terus aku ingat kalau kita itu nggak boleh menghakimi. Dan kadang-kadang ada rasa pengen jauhin, tapi ada juga rasa untuk bersama mereka. Kira-kira apa yang harus aku lakuin? Ya, gitu. Bagi saya, nggak tahu ya, Teresia, thank you for the questions. Tapi bagi saya, apa yang ibumu ucapkan dan pertemananmu itu tidak bertabrakan, menurut saya ya. Kenapa? Karena ibumu bebas berpendapat apa saja. Tapi kamu juga, ya kalau memang tubuhmu ini bukan hanya milikmu, tapi kamu tetap bisa berteman sama siapapun. Bagi saya, apapun pendapat orang, kamu bisa berteman sama siapapun. Selama dia nggak ngerusak kamu juga kan, dia nggak ngajakin kamu hal-hal bandel juga kan. You're more than welcome to make friends. Dan justru saya sangat encourage teman-teman untuk punya teman yang berbeda dari kamu, untuk punya teman beda agama dari kamu, untuk punya teman yang berbeda orientasi seksual dari kamu, especially kalau kamu perempuan. Ini saya tuh bukan gimana-gimana ya. Kadang saya menemukan bahwa para teman-teman yang gay ini somehow, saya nggak tahu, ini koreksi saya kalau saya salah ya, beberapa perempuan cerita ke saya bahwa teman-teman mereka yang gay itu lebih bisa ngerti mereka dibanding perempuan sendiri. So, I think they are good friends. They are very good friends. Dan kamu perlu be nice to them regardless of their sexual orientation. Kamu perlu mengasihi semua orang. Karena Tuhan sayang semua orang. Kalau soal nanti dosa masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tapi kamu berhak untuk sayang sama mereka. Kamu berhak untuk tahu bahwa Tuhan pun tetap mengasihi mereka.
Saya pernah ingat satu hamba Tuhan namanya saya Rogers. Dia sempat jadi waria, kalau nggak salah. Udah meninggal sekarang. Ini jadi waria. Terima Yesus Tuhan Juru Selamat. Balik lagi jadi laki. Tadi udah perempuan. Untung belum dipotong. Sempat jadi banci apa, tapi akhirnya dia sempat straight dan sebagainya. Itu storiesnya dia. Tapi poin saya adalah jangan jauhin. Kamu nggak perlu jauhin. Kamu ngobrol sama mereka. Kenal hati mereka lebih dalam. Sehingga karena saat kamu ngobrol sama mereka, kamu jadi tahu sebenarnya realitanya seperti apa. Jangan kita oversimplify banyak hal. Gay, dosa. Nggak usah jauh, nggak usah deketin. Dia juga manusia, cumi Arab, tolong ya. Dia juga manusia yang butuh teman. Dia manusia yang butuh relationship. Dia manusia yang dibutuh untuk dengar pendapat yang baik. Saya tuh stresnya, saya ngaku dikit ya, saya minta maaf. Saya tuh stresnya kalau teman-teman orientasi seksual berbeda itu bukan soal orientasinya, perilakunya. Itu yang bikin saya deg-degan. Karena saya tahu. Aduh, saya curhat dikit ya. Yang bikin saya sedih adalah teman-teman saya yang, especially yang laki sama laki. Perilaku seksual mereka mungkin adalah salah satu perilaku seksual yang berbahaya. Bukan saya ngomong, Mayo Clinic pun ngomong hal seperti itu. Perilaku seksual mereka dangerous. Dan itu bikin saya sedih setiap hari. Tapi saya juga tahu struggle mereka segimana. Dan karena itu, saya sebagai hamba Tuhan pun, saya memilih untuk jadi teman mereka. Saya memilih untuk sayang sama mereka. Saya memilih untuk jadi teman yang bisa mereka andalkan. Saya memilih untuk jadi teman yang benar-benar pengen tahu isi hati mereka. That's all. Itu yang saya lakukan. Oke, terima kasih Pastor Al. Gimana Kak Tere, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, mantap. Oke teman-teman, ini LO udah udah banyak kirim teks bilang ini guys sudah mau habis waktu kita di sesi Q&A, jadi kita akan tutup aja. Sebelumnya aku akan kasih kesimpulan. Jadi pertama, apakah identitas kita bisa hilang atau berubah? Dan Pastor Al tadi bilang status kita tidak akan berubah, karena aku juga keingat ayat dari Roma 8 ayat 38 sampai 39 kayaknya. Dibilangnya, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat, apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Jadi setelah kita sudah menerima keselamatannya, apapun yang kita perbuat, kita nggak bisa lose salvation atau identity teman-teman. Jadi kita boleh bergaul dengan semua orang, tapi always pay attention atau maintain relasi kita dengan Tuhan. Jadi don't worry teman-teman. Seburuk apapun mungkin kita memandang diri kita sendiri, kita masih adalah anak-anak Tuhan. Lalu tentang masalah LGBT tadi, dibilang Pastor Al, sebenarnya jika ada orang Kristen yang mungkin gay atau lesbian, bukan berarti mereka sudah hilang identitas mereka, karena sekali lagi tadi kembali ke Roma 8, 38, 39 tadi. Jadi teman-teman mungkin untuk sekarang sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, mungkin kita tasknya atau tugas kita sekarang untuk menyampaikan mereka, jangan jauhkan mereka, kita harus available, be there for them, karena masing-masing mereka mungkin ada pergumulan pribadi, karena tadi Pastor Al juga bilang mungkin mereka mau jadi straight, mereka nggak mau jadi gay. Jadi teman-teman kita harus harus available untuk mereka sharing ke kita. Lalu tentang kenapa harus percaya identitas dalam Kristus itu paling benar, sebenarnya teman-teman, sebenarnya kita nggak bisa proof kalau Kristus itu paling benar dengan cara dunia. Yang bikin Pastor Al tadi pasti dan juga aku adalah memang it's a beautiful thing, karena kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri itu Allah, teman-teman, dia datang ke dunia untuk mati untuk kita. Dan dalam religion lain, kayak untuk kita masuk surga pasti kita harus melakukan A, B, C dulu kan teman-teman, tapi Tuhan Yesus kasih itu ke kita dengan cuma-cuma. Jadi itu sih yang membuat aku percaya bahwa identitas dalam Kristus itu yang benar. Oke teman-teman,
Sekian dari Q&A session itu. Aku mau bilang terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam sesi Q&A kali ini. Kami berharap sesi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, aku Matthew. Aku Gigit. Kami dari tim moderator pamit undur diri. See you soon and God bless you. Aku serahkan kembali kepada MC kita. Terima kasih. Oke. Thank you Pastor L dan teman-teman ada berpartisipasi dalam sesi Q&A kita kali ini. Sangat seru dan asik, dan jawaban Pastor L sangat mind blowing dan membuat kita sangat tertampar dan berpikir dengan keras. Mind blowing ya. Gary, Hidup nggak mudah soalnya. Gary, kamu di mana, Ger? Hai Gigit. Oke guys, sebelum kita ke selanjutnya, kita akan foto session dulu. Mungkin semua bisa on cam. Kita akan post. Ayo guys, kita on cam, kita mau foto bareng Pastor L. Ayo kita on cam guys. MTDD udah siap? Udah siap, tapi ini kayaknya ditunggu dulu kali ya, sampai semuanya on cam. Oke. Ah, iya. Oke, siap semuanya? 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Oke, MTDD bisa tampilin slide-nya lagi. Oke, next slide. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Jadi nanti saya akan pandu dalam pengikraran pengakuan iman rasuli. Teman-teman di rumah bisa nonaktifkan mic-nya dan akan dipandu oleh saya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke Cool News Update, boleh dong semuanya on mic, kita mau bilang thank you nih ke Pastor L. Kita bilang thank you-nya pakai love ya, dan yang banyak. Biar Gigit yang pimpin, dalam hitungan ketiga kita bilang thank you sama-sama, sama kasih love. Terbang-terbang ke tempat Pastor L. Oke, 1, 2, 3. Thank you, Pastor L. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me here. Oke. Oke. Berikutnya kita masuk ke Cool News Update.
Next, Oke, next MTDD. MT Didi. Nah, untuk teman-teman sekalian yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa memberikan persembahan dengan 3 metode, yaitu bisa melalui transfer lewat OVO, GoPay, dan Dana. Yang lewat OVO dan GoPay nomornya sama dengan nomor yang sama, yaitu 0821 532 51865 atas nama Cool Press Unif atau Bendahara Cool Kak Regina Klarin, dan di Dana dengan nomor 089 977 01780 atas nama Kak Regina Klarin sebagai Bendahara Cool. Next, Gigit. Berikutnya kita punya prayer box. Jadi untuk teman-teman coolers yang memiliki pergumulan atau sedang mengalami kesedihan atau sakit, tapi bingung mau cerita ke siapa, bisa banget nyampain ke prayer box. Nanti kita akan doain bareng-bareng untuk teman-teman. Kita bisa kontak line-nya Jetro, yaitu Jet Lukas, dan Sarah si Payung 21. Next. Nah, selanjutnya ada Komsel atau Komunitas Sel. Nah, buat teman-teman yang belum gabung nih ke Komsel kita, ayo segera gabung karena di Komsel kita akan beribadah bareng, dan juga selain beribadah kita akan main games bareng, dan juga bakal cerita-cerita bareng, pokoknya seru deh. Nah, buat yang belum join Komsel, teman-teman bisa langsung hubungi kontak person yang ada. Yang pertama dengan Kak Axel di nomor WA 0813 4325 6643 dan Kak Napita Sari 0822 8382 0603. Next, Gigit. Next adalah Cool Store. Jadi teman-teman yang main Instagram boleh banget kunjungin Cool Store Press Unif kita. Kita punya merchandise keren-keren di sini seperti sweater, tas, dan lain-lain. Bisa langsung di-follow Instagramnya. Dan juga ada line yaitu bisa di-add ID line-nya 209 TPDWQ. Next. Dan selanjutnya ada Doper atau doa persekutuan. Nah, buat teman-teman yang ingin gabung nih untuk kita doa bareng, bersekutu bareng di Doper, kalian bisa langsung gabung di setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jangan lupa gabung ya teman-teman. Untuk Cool sosial media, sekarang kita udah mempunyai 4 sosial media. Yang pertama Instagram, yaitu Cool Press Unif Official, dan Line 744 HWGYO, di sini OA Line yang baru untuk Cool Press Unif, dan Facebook telah kami aktifkan kembali di Cool Press Unif, dan YouTube Cool Press Unif Official, bisa ditonton ulang untuk tiap Pfizer kita jika kalian tidak sempat datang atau apa. Next. Nah, dan selanjutnya link absensi. Buat teman-teman coolers yang hadir hari ini, kalian bisa langsung isi form link absensi yang udah ada di chatbox yang sudah dikirimkan oleh kakak komite. Nah, buat tadi cool news update yang sudah lewat, seperti persembahan dan lain-lain, semuanya sudah disediakan di chatbox, jadi teman-teman bisa lihat lagi yang tadi masih ketinggalan atau mungkin yang terlambat, kalian bisa cek lagi di chatbox. Terima kasih semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam doa penutup buat prayer, dipersilahkan. Oke, thank you Gary. Nah, sebelum kita berdoa, kira-kira ada yang mau didoakan atau prayer request dari coolers atau community mungkin? Kalau nggak ada, mari kita mulai doa kita. Terima kasih Bapak yang berada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai Bapak kegiatan ibadah ini ya Bapak, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapak. Kami telah mendapat juga Bapak firman yang telah Kau sampaikan lewat Pastor El ya Bapak, kiranya Engkau memberkati kami Bapak, agar setiap firman Tuhan yang telah disampaikan bisa kami lakukan Bapak di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pastor El, agar kemanapun pelayanannya berada, Engkau yang menyertai ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Tuhan dari Pastor El, agar Engkau juga menyertai Bapak, melindungi Bapak, dan juga dimanapun mereka berada Bapak, bisa berbuah bagi orang banyak.
Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk para kulers Bapak yang sudah hadir, kiranya Kau berkati ya Bapak, agar mereka semua Bapak bisa mendapatkan Tuhan sesuatu Bapak setelah dari ibadah ini ya Bapak, dan mereka bisa melakukan Bapak apa yang menjadi kehendak Engkau Bapak yang sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak, mungkin ada dari kami Bapak yang mungkin belum bisa hadir ya Bapak karena ada suatu hal. Kami percaya Bapak, Engkau saja Tuhan yang memegang dengan tangan Engkau yang terus menuntun mereka Bapak, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan ataupun sakit Bapak, dan hal-hal lainnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak, untuk mahasiswa di Presiden University ya Bapak, agar kemanapun mereka berada ya Bapak, Engkau yang menyertai Bapak, Engkau yang melindungi, dan mereka bisa menjadi terang Bapak dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, sekarang Indonesia Bapak sedang dilanda bencana ya Bapak, corona, dari berbagai macam bencana. Kiranya Engkau saja ya Tuhan Yesus yang menyertai mereka, Engkau yang melindungi mereka Bapak, janganlah Engkau lepaskan mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Bapak untuk persembahan Bapak, kiranya yang sudah memberi Tuhan maupun yang belum bisa memberi, Engkau berkati tangan-tangan mereka Bapak, menjadi upah ya Bapak bagi di surga. Terima kasih Bapakku yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Coolers, kita selanjutnya sudah ada di penghujung acara nih kita. Nah, kita akan menyaksikan Welcoming Song. MTDD dipersilakan. Oke, Coolers, Happy Friday. God Happy bless Friday, you. Coolers. Hai semua, thank you. Happy Friday. Terima kasih Pastor Al. Terima kasih Pastor. Thank you, Happy Pastor Friday. L. Happy Friday. God bless. Yeah, God bless you semua.